Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast Pers Media Tabila. Saya Cintia Pratiwi dan pada bulan Ramadan ini saya ditemani dengan perwakilan dari ketakwaan dengan episode berjudul Ramadan Bulan Spesial. Sebelum kita berbincang singkat nih, mari kita dengarkan perkenalan dari para perwakilan ketakwaan. Halo pemirsa semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana dari kelas 11 IPS 3 sebagai Ketua Umum Si1 Ketakwaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Afif Baiduri dari kelas 11 Manmeka 1. Saya di sini sebagai Divisi Tarbiyah Si1 Ketakwaan. Nah, karena tadi sudah perkenalan dari perwakilan ketakwaan terkait bulan Ramadan nih. Ramadan itu kan identik dengan bulan puasa, bulan di mana orang-orang itu sedang berlomba-lomba beribadah nih. Tapi kan banyak yang belum tahu tentang rinci jelasnya Ramadan itu apa sih? Kalau sekarang kita kan sudah ada bintang tamu nih. Boleh kasih tahu sedikit dong, Ramadan itu seperti apa? Ramadan pengertiannya bagaimana? Nah, baik, terima kasih. Terkait pertanyaan dari Adik Cynthia. Nah, terkait apa sih bulan Ramadan itu? Ketika kita melihat dari segi bahasa, Ramadan itu berasal dari bahasa Arab rombok yang memiliki arti sangat panas. Nah, di sini rombok itu diberi tambahan ziyadatu alif wan nun. Diberi tambahan alif dan nun menjadi Ramadan. Nah, itu memiliki arti sangat amat panas. Jadi bulan Ramadan itu bukan hanya bulan yang hanya panas saja, namun Ramadan itu bulan yang sangat amat panas. Yakni taukid itu, ziyadatu alif wan nun, menegaskan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang benar-benar panas. Nah, ulama di situ, para ulama sepakat menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud panas ini adalah membakar. Yakni apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah bulan Ramadan ini merupakan bulan pembakaran dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa kita itu di bulan Ramadan insya Allah bisa terhapuskan. Karena bulan Ramadan juga bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, itu sekilas tentang bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bulan Ramadan itu sangat identik dengan panas dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ya, juga Kak? seperti itu. Nah, kan dari temanya tadi itu tentang spesialnya bulan Ramadan. Coba di-spill dong, Kak. Bulan Ramadan ini spesialnya apa aja, biar penonton yang di rumah tuh pada tahu. Oke, siap. Nah, bulan Ramadan ini juga bulan yang sangat spesial. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini salah satunya yakni kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, salah satunya itu, kita di bulan Ramadan ada ibadah puasa. Nah, sangat banyak sekali keistimewaan, kebaikan di bulan Ramadan ini. Nah, salah satu yang ingin saya jelaskan adalah dari katanya aja, dari kata Ramadan. Nah, dari kata Ramadan aja, itu memiliki makna yang sangat luar biasa, sangat spesial. Jadi, kan Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. Yakni Ra, Mim, Bot, Alif, dan Nun. Nah, istimewa banget ini. Kenapa? Karena dari 5 huruf ini memiliki makna masing-masing. Nah, kerennya itu. Yang pertama, mungkin saya jelaskan. Huruf Ra. Huruf Ra di sini memiliki makna riayatul qurba ma'allah. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini kita menjaga kedekatan diri kita dengan Allah. Kita bagaimana lebih dekat dengan Allah, kita lebih mengenal dengan Allah. Kan itu di bulan Ramadan ini. Dan juga
Kenapa bulan ini juga disebut sebagai bulan syahrul kurba, bulan pendekatan kita kepada Allah, bulan PDKT kita dengan Allah. Jadi bukan cuman dengan calon kita kelak kita melakukan pendekatan, kita melakukan hitbah kan ya, tapi tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kononnya gini, dekati dulu penciptanya, Tuhannya, maka akan luluh makhluknya, kan seperti itu. Baik. Nah, itu huruf ro. Yang kedua adalah keistimewaan makna dari huruf mim. Mim di situ memiliki makna muamanatul jinan bimaidotir rahman. Yakni apa? Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala itu mempersiapkan banyak jamuan-jamuan rohani di bulan Ramadan. Wow. Iya kan? Kita dipersiapkan jamuan tarawih, Benar. hidangan qiyam, tadarus Al-Quran. Ini banyak sekali. Nah, kita itu diperbolehkan, dipersilahkan oleh Allah untuk mencicipi semua jamuan-jamuan rohani yang telah Allah persiapkan untuk kita. Di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Kita bareng-bareng setelah berbuka, bareng dengan keluarga, dengan teman, ke masjid, ke musola untuk melakukan tarawih. Kebersamaannya lebih. Nah, kebersamaan. Kita di bulan Ramadan lebih merasakan kebersamaan kan gitu. Iya. Iya. Dan di bulan Ramadan ini, yang kedua kan muamalatul jinan bimaidotir rahman. Juga ketika apalagi di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir kan dari kita, terutama pemuda-pemudi itu kan banyak yang mengejar keistimewaan malah 10 terakhir Ramadan. Kita mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, itu salah satunya dari huruf mim. Selanjutnya yakni dot. Ad-dot di sini memiliki makna dhabtun nafs bitarbiyatin insan. Nah, kita di bulan Ramadan ini itu dilatih untuk menahan insaf. Maksudnya apa? Kita menahan dari sesuatu yang kita inginkan. Nafsu kita, maupun kita menahan dari sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Kita di bulan Ramadan itu bagaimana kita menahan hal itu? Kita dilatih. Apa tujuannya? Tujuannya yakni bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Allah, kan itu. Iya, kembali lagi dengan lebih dekat kepada Allah. Kembali lagi itu. Kita bisa lebih fokus ibadah di bulan Ramadan. Kita menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu. Selanjutnya yakni huruf yang keempat, alif. Di sini memiliki makna, memiliki keistimewaan apa? Al-ibtisab bisifatillah. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah kita di bulan Ramadan itu al-ibtisab bisifatillah. Kita dilatih untuk mengcopy paste, menduplikat dari sifat-sifat Allah. Nah, menarik nih. Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an itu tidak makan, tapi Allah memberi makan. Nah, kita di bulan Ramadan kita menahan lapar kan? Kita menahan lapar, kita menahan dahaga. Tapi kita di bulan Ramadan juga itu ada hikmah lain, yakni kita memberi takjil, kita memberi makan. Nah, kan itu hikmahnya. Nah, terus selanjutnya, salah satu contohnya, kita di bulan Ramadan mungkin bagi orang yang sudah berkeluarga itu tidak berhubungan badan, tapi berhubungan dengan Allah. Nah, itu jadi al-ibtisab bisyifatillah. Karena apa? Karena mungkin dari kita itu 11 bulan sebelum Ramadan itu mungkin sudah banyak melaksanakan maksiat, banyak melakukan kemaksiatan. Maka itu disengaja maupun tidak, kita banyak melakukan maksiat. Makanya itu di bulan Ramadan ini merupakan momentum untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di 11 bulan yang lalu kita itu aslinya sudah mengimitasi dari sifat-sifat hewan. Iya kan? Ya, contohnya nih, baik. kita marah. Kita mengimitasi dari sifat hewan buas. Emosi. Nah, kita tadi mengimitasi dari sifat hewan. Terus selanjutnya, kita suka makan. Kita suka tidur. Nah, kita meniru. Kita mengimitasi dari sifat hewan ternak.
Iya. Nah iya, jadi 11 bulan yang lalu kita sudah banyak menginvitasi dari sifat-sifat hewan, sifat-sifat yang buruk lain. Makanya di sini kita di bulan Ramadan ini itu al-ibtisam bi sifatillah. Kita disuruh untuk meniru, mengcopy paste dari sifat-sifat Allah. Apa tujuannya? Agar kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Nah itu. Nah selanjutnya dari huruf nun. Dari huruf nun di sini memiliki makna nailut taqwa. Nah, bagaimana kita di bulan Ramadan ini kita tuh bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita dengan Allah. Kita bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, ketika kita melihat sejarah, orang yang pertama kali melakukan puasa siapa? Yakni Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Nah, kapan Nabi Adam itu melakukan puasa dan Siti Hawa? Nah, puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa itu berbeda dengan kita. Kalau kita secara zahirnya melakukan puasa itu menahan lapar dan dahaga dan juga menahan nafsu. Namun Nabi Adam itu ya juga menahan nafsu. Yang mana di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Wala taqraba hadis sajar." Wala taqraba hadis sajar. Kata Allah apa? Ke Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan dekati pohon ini. Nah, itu sejarahnya puasa. Jangan dekati pohon ini. Pohon apa yang dimaksud? Yakni pohon huldi, buah huldi. Namun apa? Namun endingnya karena nafsu, Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa itu memakan, bukan hanya mendekati, bahkan Nabi Adam memakan buah huldi itu. Nah, dan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu melanggar perintah Allah, Allah berfirman juga dalam Al-Quran yang berbunyi, alam anhakuma tilkumas sajarah. Apa kata Allah? Wahai Nabi Adam dan Siti Hawa, kenapa kamu mendekati pohon itu? Nah, sedangkan aku tadi sudah memperingatkanmu agar tidak mendekati pohon. Nah, menarik ini. Kenapa? Ketika Allah itu memperingati Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak mendekati pohon, Allah menggunakan diksi hadihi. La taqrab wa la taqraba hadihi sajar. Berarti gini, hadihi itu merupakan isim mausul yang menunjukkan qorib, yang menunjukkan dekat. Jadi seakan-akan begini. Isim isyarah. Isim isyarah yang menunjukkan lil qorib, menunjukkan dekat. Nah, seakan-akan begini, ketika Allah mengatakan wala taqrabaha dihis sajar. Jangan dekati pohon ini. Ketika Allah mengatakan pohon ini, berarti gini, seakan-akan itu Nabi Adam, Allah dan pohon ini dekat. Itu sebelum Nabi Adam melanggar. Masya Allah peringati. Namun ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, Allah menggunakan diksi tilku. Isim isyarah yang menunjukkan jauh. Tilku. Jadi jangan dekati pohon itu. Bukan ini lagi, itu. Nah, kesimpulannya apa? Yakni gini. Ketika kita melakukan suatu ketaatan, maka Allah dekat dengan kita. Allah bersama kita. Namun, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, maka Allah akan jauh dari kita. Nah, jauh. Nah, itu. Oleh karena itu, mari kita di bulan Ramadan ini, itu kita berusaha mengupgrade diri kita untuk lebih meningkatkan takwa kita, meningkatkan kedekatan kita fokus ibadah dalam Ramadan. Nah, itu salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan. Masya Allah. Dari setiap kata dari Ramadan aja memiliki makna yang sangat istimewa. Masya Allah sekali. Wah, ternyata keistimewaan bulan Ramadan itu sangat banyak dan tidak bisa terhitung ya teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya nih Kak, kan sekarang nih udah banyak berarti bulan Ramadan ini punya banyak sekali hal spesial. Tapi kan kadang banyak orang-orang, termasuk saya juga mungkin ya, susah untuk menjalankan bulan Ramadan agar tidak melakukan dosa, agar tetap taat kepada Allah. Karena kan manusia memang
Mahalnya. Iya. Tepatnya salah dan lupa. Ya, punya salah lah, Iya. pasti ada salah. Kasih tips dong Kak, gimana caranya biar kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dari awal sampai akhir bulan, bisa lancar semuanya. Baik, jadi ada tips supaya puasa kita atau ibadah kita di Ramadan itu menjadi lancar, menjadi khusyuk. Yang pertama, kita niati bahwa kita berpuasa semata-mata hanya kepada Allah. Hanya karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Allah. Karena begini, dalam hadis dijelaskan innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ganjaran suatu amal itu dilihat dari niatnya. Niatnya. Jelaskan di selahnya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila hajra ilaih. Jadi kalau kita niatnya itu untuk Allah dan Rasul, yang kita dapatkan ya untuk Allah dan Dan Rasul Rasul. juga. Tetapi kalau niatnya itu untuk dunia, apalagi kita ini berpuasa Hanya supaya kewajiban. iya, atau supaya kita itu terlihat alim, Oh ya. biar bisa di mata para wanita itu bisa, wah ini orang alim. Gitu. Ya, yang kita dapatkan hanya itu saja gitu. Karena begini, kalau kita mengharapkan akhirat, maka dunia pun ikut mengiringi. Ikut mengirim. Tapi kalau kita hanya diniatkan hanya dunia saja, maka akhiratnya kemungkinan tidak akan dapat. Begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus yakini bahwa Allah benar-benar melihat kita. Nih, karena begini, puasa ini salah satu ibadah yang ibadah batiniah. Yang mana kita tidak tahu orang ini berpuasa apa tidak. Iya. Hanya benar. Allah dan Hanya Allah dan kita saja. Ini ibadah spesial ini, ibadah spesial. Kalau orang sholat kan kita tahu, oh orang ini sudah sholat di masjid. Iya. Orang zakat, Iya benar. orang yang menerima zakat tahu kalau orang ini sudah zakat. Apalagi orang haji, kita bisa lihat status Instagramnya sedang haji. Betul. Nah, iya. Tapi untuk puasa ini, spesial sekali. Kadang kita berpikir, oh ini bibirnya kering, lemes. Puasa. Sepertinya puasa. Ternyata tidak. tidak puasa. realitasnya tidak bahas lagi. Iya. Jadi ini sangat ibadah yang sangat spesial. Harus kita yakini bahwa Allah itu benar melihat kita. Kalau kita tidak meyakini dan hanya melaksanakan kewajiban puasa sebagai formalitas saja, maka ya kita ketika puasa ya, wah penting puasa. Nah, benar. Mokel. Penting puasa. Apalagi di kalangan muda, mokel itu menjadi suatu hal yang Biasa. yang lumrah. Kan Apa-apa di lumrah. Padahal wah itu sangat dosanya. dosa. Apalagi bahwa orang yang mokel secara sengaja itu harus membayar fidyah. Iya. Tidak hanya mengganti puasa saja, tapi harus membayar fidyah. Namun gini, meskipun membayar fidyah, meskipun mengkodok di bulan lain, itu tidak bisa mengganti Ramadan. Ya, kadang kan dibuat enteng kan. Kita gak apa-apa mau kayak nanti tak bayar fidyah, tak bodoh. Nah, tapi kodok kita, meskipun juga kita membayar fidyah itu tidak bisa membayar apa yang puasa sebenarnya. Benar. Tidak sebanding. Tidak sebanding karena ya apalagi di bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Jadi berbeda kita kalau puasa wajib di bulan Ramadan dengan puasa wajib membayar yaitu hutang, kodok. Wah, apalagi malu nanti teman-temannya sudah dalam artian sudah victory semua, sudah MVP, sudah wah aku sudah 30 hari nih, Iya, nggak udah bolong. Wah, Keren. kita tuh malu, seharusnya kita tuh malu. Apalagi kita sebagai pelajar MAN, seharusnya mengetahui apa larangan dalam berpuasa, apa yang tidak boleh dalam berpuasa. Jadi itu tipsnya supaya puasa kita bisa lancar. Yang terakhir, supaya puasa kita bisa lancar, yakni kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nih, dalam hadis dijelaskan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi, bahwa paling bagusnya muslimnya seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat darinya. Ya, karena kan banyak sekali. Iya. Nah, teman-teman tuh apa ya? Istigol itu. Berpaling. Jadi ya kembali lagi tujuannya puasa tapi maksiat masih jalan. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Malah di bulan puasa kita kalau sama saja dengan bulan lain malah rugi kita. Seharusnya di bulan puasa ini kita berubah menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Apalagi kita harus naik level lagi. Jangan menjadi orang yang umum,
yang hanya puasa saja, tapi kita harus naik level menjadi orang yang khusus, yang berpuasa juga menahan diri dari maksiat. Jangan al-imsaku minal akli wasyarbi, jangan. Wes. Itu puasanya orang awam itu. Harus naik level kalau bisa. Niku mungkin tipsnya. Oke, kan tadi udah dijelasin nih Kak. Saya ada satu pertanyaan nih Kak. Iya. Gimana kalau orang itu cuma taatnya di bulan Ramadan aja, di bulan-bulan yang lain tuh langsung kayak, oh sekarang kan udah bukan bulan Ramadan ya, gak apa-apa, udah ngelakuin apa yang saya mau gitu. Iya. Gimana tuh Kak? Nah, Pendapatnya? ini pendapat saya ya, bahwa kalau sudah kita itu setiap harinya harus ada perubahan, harus ada ziyadah, Ya, harus ada niat. harus ada tambahan. Karena kalau setiap harinya tidak akan ada tambahan, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Merugi dong. Iya. Kalau misalnya kita sudah di sini sudah baik-baik, sudah ya memang ganjaran di bulan Ramadan dengan bulan lainnya memang berbeda. Tetapi kembali lagi, janganlah menyanyiakan kebiasaan tersebut. Kalau sudah istiqomah di bulan Ramadan, ya dilanjutkan di bulan selanjutnya. Supaya tidak sia-sia gitu. Supaya tidak sia-sia dan juga tidak menjadi orang yang merugi. Sangat rugi bagi orang yang di bulan Ramadan itu terus-terusan beribadah, tetapi di bulan lainnya malah kendor, apalagi berkurang ibadahnya. Waduh. Nah, itu Masya Allah itu. Salah satu Tidak boleh itu. diterimanya amal itu adalah istiqomah. Maksudnya gini, kita di bulan Ramadan biasa membaca Al-Quran, biasa sholat malam, qiyamul lail. Nah, kata ulama itu ada, saya membaca kemarin, itu tanda diterimanya amal kita itu kita terus istiqomah melakukan suatu kebaikan itu. Ya, meskipun di bulan Ramadan ini kita sudah fokus, sudah baik. Nah, itu juga nanti berbuah. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita terus istiqomah. Terus membudayakan sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu salah satu diterimanya Allah. Apalagi kan di bulan Ramadan ini juga kita sering melakukan ibadah-ibadah sunnah ya. Ini menjadi sebuah perbandingan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sunnah. Sama layaknya itu sama seperti begini. Jikalau ada seorang tuan menyuruh pembantunya untuk membelikan buah. Satu pembantu itu membelikan buah saja dengan kresek. Tetapi satu pembantunya itu membeli buah sama ada kayak panjang kayu. Nah, itu yang lebih disukai sama tuannya itu. Orang yang membeli buah dengan ranjangnya sama seperti Allah. Allah itu melihat hambanya yang hanya fardu saja, sunnahnya ditinggalkan. Ini sunnah ini sebagai penghias fardu kita. Makanya apalagi al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu lebih baik dari seribu kemuliaan. Kok orang yang paling mulia adalah orang yang istiqomah. Apalagi keistiqomahannya itu terus, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi terus di bulan-bulan selanjutnya. Itu semoga kita semua lah, tentunya sebagai anak madrasah itu semoga kita oleh Allah diberikan hidayah, kita diistiqomahkan oleh Allah untuk terus berjalan di atas sunnah. Amin. Nah, teman-teman yang di rumah pasti ada beberapa lah ya yang kesindir nih dari podcast ini, yang masih mokel. Jangan dilanjutin ya, udah rugi tambah rugi. Iya kalau kalian masih bayar fidyah ya Kak. Kalau nggak bayar, apa mokelnya diem-diem, itu bahaya. Nah, kalau sudah tahu nih Kak, Ramadan kan udah bulan yang banyak sekali kespesialannya. Banyak hikmah juga. Banyak hikmahnya. Nah, hikmah. Coba dong Kak, spill hikmahnya bulan Ramadan nih apa Kak? Nah iya, ketika kita melihat hikmah dari bulan Ramadan, itu banyak sekali hikmah di bulan Ramadan ini. Ramadan kan banyak kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya yakni ketika kita melakukan puasa. Banyak sekali dari puasa. Dari puasa itu banyak hikmah yang dapat kita dapatkan. Nah, setidaknya di sini saya akan menyepilkan 3 hikmah. Baik, 3 hikmah. Pada bulan Ramadan, ibadah puasa yang kita lakukan. Yang pertama, tentunya adalah hikmah spiritual. Nah, kita melakukan ibadah puasa, itu bagaimana kita menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Nah, seperti katanya Mas Hafif tadi, kita itu ketika kita melakukan puasa, ibadah puasa, kita tuh harus merasa bahwa diri kita itu setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap ucapan kita itu dilihat langsung oleh Allah.
dimonitori langsung oleh Allah. Nah, ketika kita merasa seperti itu, nah setiap gerak kita itu pasti kita akan melakukan kebaikan. Kita tidak akan mudah menyakiti hati orang lain. Karena ini sangat parah ketika kita menyakiti hati orang lain. Orang lain. Karena urusannya itu adalah hablum minan nas, bukan hablum minallah lagi. Kalau kita hablum minallah, kita akan gampang mungkin. Mungkin kita di bulan Ramadan ini ketika kita suka bermaksiat sebelumnya, ketika kita benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia, ketika seorang itu masih belum memaafkan kita, itu akan tetap ditagih kelak di akhirat. Makanya itu hikmah spiritual. Kita merasa setiap gerak kita, setiap langkah kita itu diawasi langsung oleh Allah. Sehingga kita tidak gampang sinis ke orang lain. Oh iya. Tidak gampang pesimis ke orang lain. Bahkan tidak gampang memvonis. Karena banyak dari orang-orang sebelumnya itu gampang memvonis kan, gampang menyalahkan orang lain. Nah, Benar. itu hikmah spiritual yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Terus, yang kedua adalah hikmah emosional. Hikmah emosional yang kita dapatkan di bulan Ramadan, kita itu melatih kesabaran kita tidak gampang marah. Ya tadi, yang saya bahas sebelumnya, al-ibtisab bisyifatillah. Kita berusaha mengcopy paste dari sifat-sifat Allah. Yang mana Allah maha pengampun, Allah maha rahman. Nah, setidaknya kita berusaha mengaplikasikan gitu di kehidupan sehari-hari. Kita meskipun orang lain berbuat salah kepada kita saling memaafkan, tidak gampang enggak. Tapi kita harus meniru, kita saling memaafkan. Namanya manusia kan, wajar manusia berbuat salah. Wajar sekali, karena itu merupakan pembuktian bahwa kita itu manusia. Kan Iya. manusia pasti ada nafsunya. Nah, halul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Nah itu hikmah emosional. Masya Allah kan, kita dilatih untuk menjadi lebih baik, mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Nah, hikmah yang ketiga, ini bagus sekali. Yakni di bulan Ramadan ini ada hikmah sosial. Ada hikmah sosial. Selain hikmah spiritual, hikmah emosional, dan ketiga ini hikmah sosial. Nah, kita di bulan Ramadan ini mendapatkan hikmah sosial. Nah, jadi apa? Kita di bulan Ramadan ini itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Oke, kita di bulan Ramadan menahan lapar, dahaga, dan nafsu. Namun, sembari itu, kita mendapatkan hikmah lain. Apa contohnya? Oke, kita di bulan Ramadan itu, kita pada saat puasa, kita tuh merasakan kelaparan. Kita merasakan haus, kita merasakan lapar. Nah, di samping itu hikmah lainnya, kita merasakan bagaimana kita menjadi orang miskin. Penderitaan orang lain. Bagaimana kita menjadi orang lain yang sedang derita, ekonominya sangat sulit. Kita merasakan itu. Makanya sangat banyak di bulan Ramadan ini dari saudara-saudara muslim itu menjulurkan tangannya untuk bersedekah, untuk membagi takjil. Makanya itu, ini sangat baik sekali hikmah sosialnya. Bahkan sekarang war takjil loh. Iya. Bahkan yang bukan Islam ikutan. Aduh. Keren sekali. Saya dengan pengalaman saya kemarin, sekitar 5 hari yang lalu. Nah, saya ini kan mencari takjil ya, kan saya di pondok. Jadi saya nyari takjil di luar. Nah, ketika saya nyari takjil itu ada anak kecil masih kelas 2 SD saya tanya. Dia tuh bergegas untuk berebut takjil gitu. Saya tanya, "Lah, puasa, Dek?" "Enggak, Mas. Mohon maaf, saya non muslim." Bahkan non muslim itu ikut berebut takjil. Jadi apa artinya? Artinya di sini bukan hanya umat Islam aja yang merasakan kenikmatan. Bahkan anak kecil non muslim pun itu semangat juga untuk sekali takjil yang baik-baik. Dan juga saya nanya,
puasa. Kan gak puasa, namanya non muslim. Terus selanjutnya sudah beli baju. Sudah. Jadi Oh, dia juga ikut. Bagaimana seorang muslim itu Iya, kan merayakan. ketika kita sudah anggap sudah puasa 1 bulan penuh, maka nanti ada hari spesial yakni iya, hari raya Idul Fitri. Masya Allah. Nah itu Sampun. mungkin ada tambahan? Cukup. Oh, ternyata hikmah bulan Ramadan itu banyak sekali. Karena bulan yang udah spesial, ngelakuinnya juga 1 bulan. Mungkin memang 1 bulan, tapi susah ya. Dan itu mendatangkan hikmah yang begitu banyak. Selain itu, saya mau bertanya nih Kak. Kan kakak sudah menjalani puasa juga. Kesannya kakak dan pesannya kakak buat teman-teman di rumah yang sedang menjalankan puasa Ramadan saat ini. Apa nih Kak? Baik, untuk kesan Ramadan di tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Apalagi ada tradisi viral war takjil. Iya. War takjil, selain war takjil itu yang beli baju koko itu, Iya. wah itu sangat spesial. Apalagi di tahun ini kehangatan, keharmonisan dari toleransi antar umat beragama sangat kuat. Dan juga ini sebagai Ramadan pertama kali yang mana hampir melakukan banyak kegiatan itu di sekolah gitu. Iya di sekolah ya, Jadi Ramadan kita itu terisi dengan kegiatan yang bermanfaat. kegiatan positif. Itu kesan saya ya. Untuk pesan di Ramadan ini supaya bagi teman-teman tetap istiqomah di bulan selanjutnya. Karena ada suatu makalah innal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atu mazid. Bahwa id itu bukan berarti hanya membeli baju baru saja. Nah. Tetapi liman ta'atu mazid. Yang mana id itu diartikan ketaatannya bertambah. Kan sebentar lagi kita menghadapi Idul Fitri. Yang berarti chapter puasa kita sudah mulai tamat. Nah, itu harus lebih bertambah lagi keistiqomahannya, lebih bertambah lagi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena eman banget bagi orang yang beribadahnya doang itu di Ramadan doang. Oh iya. Di sisanya malah ngentengkan. Oh, enggak Mengentengkan. Ramadan kok sudah. Lah gitu. Nah, itu sangat eman sekali. Iya. Maka saya ajak buat teman-teman, monggo setelah Ramadan ini kita tetap istiqomah, Tetap istiqomah. tetap menjalankan ibadah-ibadah, tetap menjauhi kemaksiatan. Yang dari Mas Arhan. Nah ya, sebelumnya kesan dari saya. Saya di Ramadan ini itu sangat berkesan sekali. Banyak kesan. Salah satunya di sekolah ini. Di sekolah kita walaupun sudah Hamin berapa ini sudah? Iya. Hamin 5 hari raya. Kita masih tetap bertolabul ilmi. Kita masih tetap mencari ilmu. Yakni kita tetap melakukan kesunahan di bulan Ramadan ini, tapi kita tetap dengan kewajiban kita, yakni untuk mencari ilmu. Dan juga saya sangat bangga, terutama saya dari si 1 ketakwaan. Nah di sini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini, seperti halnya pondok Ramadan kemarin. Itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Dan juga sekarang ada kultum pagi, kultum ba'da sholat. Itu apa? Tujuannya yakni bagaimana terutama melatih mental para pemuda, para siswa-siswi Man 1 Jember agar bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi alhamdulillah kan teman-teman madrasah ini mungkin sudah paham ketika tentang ilmu agama itu paham. Namun bagaimana kita itu dicetak untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat. Jadi ilmunya tuh bukan hanya dipendem sendiri, Tapi namun dibagikan. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memanfaatkan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnar. Nah itu. Jadi alhamdulillah di Ramadan ini kita bisa tetap sekolah bertolabul ilmi di samping kita juga fokus ibadah. Nah pesan saya untuk sahabat semuanya, terutama sahabat Manji. Nah pesan saya ini kita
di bulan Ramadan itu sudah banyak melakukan kebaikan. Nah, oleh karena itu ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita harus tetap budayakan kebaikan yang banyak kita lakukan ini, terus kita budayakan. Nah, terus kita istiqomah melakukan kebaikan. Dan tentunya teman-teman, mari kita berusaha mengupgrade diri kita teman-teman. Dalam artian kita mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Oke, diri kita itu ya juga harus dekat dengan Allah. Hablum minallah, kita itu harus juga baik dengan Allah. Kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita menjaga komitmen dengan perintah Allah, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, mari sahabat Manji, kita terus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Tentunya ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan ini. Nah, juga ketika Ramadan ini, tentunya di akhir-akhir ini, kita tuh jangan hanya seneng dengan tradisinya. Kadang kan banyak hari baru, hari raya itu dengan baju baru. Kita jangan hanya dengan tradisinya, tapi dengan esensinya. Apa esensi dari hari raya? Itu apa? Yakni kita saling maafkan, kita mempererat silaturahmi kita. Kan begitu dari Benar. hari raya itu. Kita saling memaafkan, jangan sampai kita memendam permusuhan, jangan sampai begitu. Ya kita terus. Jadi kita memperbaik hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan juga kita memperbaik hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Insyaallah ketika dengan dua indikator ini bisa kita pegang, bisa kita jalankan, insyaallah kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Insyaallah kalau bagi pemuda akan menjadi idaman mertua, kan gitu. Ya insyaallah ya. Wah, keren-keren ya. Dari tadi kakak-kakak memberikan ilmu dan informasi yang belum saya tahu mungkin, dan teman-teman sekalian belum tahu. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak menjadi amal jariah karena memberikan ilmu Amin, amin. dan diterapkan oleh pemirsa yang sedang menonton. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di podcast ini. Jikalau kami ada kesalahan dari ucapan dan tingkah laku kami dalam menjalankan podcast sedari tadi, mohon maaf karena manusia tidak akan lepas dari salah dan dosa. Saya selaku pembawa acara dalam Persmedia Tabila, Cynthia Pratiwi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Persmedia selanjutnya yang pastinya gak kalah asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.